Pernah kebayang nggak ada dua pesilat di arena? Fisiknya sama-sama prima, kecepatannya seimbang, tekniknya pun 11-12. Tapi kenapa di akhir pertandingan cuma satu yang jadi pemenang? Jawabannya seringkali bukan terletak di kekuatan otot, tapi justru di dalam kepala. Nah, inilah yang akan kita bedah, seni strategi dalam pertandingan pencaksilat. Jadi, apa sih sebenarnya yang jadi pembeda itu? Ini bukan soal jurus rahasia atau semacamnya. Pembedanya adalah strategi, kemampuan buat membaca situasi, merancang rencana, dan menjalankannya dengan sempurna, bahkan sebelum pertandingan benar-benar dimulai. Nah, kita akan kupas tuntas kelima elemen penting ini. Kita mulai dari konsep besarnya, yaitu strategi. Lalu kita turun ke fondasinya, taktik, dan langkah. Terus gimana cara menyerang yang cerdas, gimana cara bertahan sambil cari peluang, dan terakhir, gimana caranya kita tahu semua itu berhasil atau enggak. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian pertama. Jantung dari semua ini, strategi. Anggap aja ini kayak game plan kalian. Jadi ini bukan lagi soal, nanti lihat di lapangan aja. Tapi soal, oke, ini rencanaku. Semuanya udah dirancang jauh-jauh hari di tempat latihan, dianalisis berulang kali. Ini adalah persiapan mental yang total sebelum kita bahkan menginjak arena. Coba deh, lihat tatapan pesilat ini. Kelihatannya tenang ya, tapi di dalam pikirannya, itu lagi terjadi pertarungan sengit. Kalkulasi berjalan terus, bukan cuma mikirin apa jurus andalanku, tapi lebih dalam dari itu. Apa kebiasaan lawan? Di mana celahnya? Kapan waktu yang paling pas buat masuk? Nah, ini dia kerangkanya. Pertama, yang paling penting, kenali diri sendiri. Apa senjata utama kita, dan di mana kita rentan. Kedua, bedah lawan kita sampai tuntas. Apa yang bikin dia bahaya, dan di mana kita bisa manfaatin kelemahannya. Dari dua analisis itu, barulah kita bisa susun rencana yang pas. Ini benar-benar kayak main catur, tapi di atas matras. Punya strategi yang keren itu satu hal, tapi menjalankannya di tengah panasnya pertandingan itu soal lain. Nah, jembatan yang menghubungkan rencana besar kita dengan aksi nyata di lapangan itu adalah taktik dan pergerakan langkah. Biar gampang bedainnya, lihat perbandingan ini. Strategi itu soal apa yang mau kita capai. Misalnya, strategi gue adalah kuras stamina lawan. Nah, taktik itu soal bagaimana cara ngelakuinnya. Misalnya, caranya gue bakal pakai kombinasi serangan cepat, terus mundur pancing dia biar ngejar terus. Jadi, strategi itu tujuannya, taktik itu kendaraannya. Dan tahu nggak, semua taktik, mau itu menyerang, menghindar, atau menjebak, semuanya bergantung pada satu hal yang sangat mendasar, pergerakan kaki kita. Kaki inilah mesin yang menggerakkan semua manuver di arena. Jangan anggap ini cuma sekedar langkah maju mundur ya. Pola langkah ini adalah sebuah bahasa. Setiap geseran, setiap putaran itu punya tujuan. Entah itu buat membuka sudut serangan yang gak disangka-sangka, atau buat menghilang dari jangkauan lawan dalam sekejap. Siapa yang bisa menguasai pola langkah, dialah yang mengendalikan ruang pertarungan. Oke, rencana udah siap. Pergerakan udah dikuasai. Sekarang saatnya kita bicara soal menyerang. Tapi ingat, menyerang membabi buta itu cuma buang-buang tenaga dan malah bisa jadi bumerang. Secara umum, ada dua cara utama buat nyerang. Pertama, serangan langsung. To the point, cepat, dan bertenaga. Tujuannya buat nembus pertahanan lawan. Atau, cara yang lebih cerdik, serangan tidak langsung. Kita pancing dulu, kasih tipuan, bikin lawan bereaksi, dan pas pertahanannya kebuka karena terkecoh, bam! Disitulah serangan kita yang sebenarnya masuk. Dan inilah hasilnya kalau semuanya menyatu dengan sempurna. Sebuah serangan yang efektif itu bukan cuma soal seberapa kencang tendangannya, tapi ini adalah gabungan dari strategi yang matang, taktik yang cerdas, dan timing yang pas. Ini bukan keberuntungan, ini adalah kejutan yang sudah direncanakan. Tentunya lawan kita juga nggak bakal diam aja. Cepat atau lambat, giliran kita yang bakal ditekan. Nah, disinilah mental seorang juara diuji. Gimana caranya mengubah sebuah serangan lawan menjadi kesempatan emas buat kita. Ini dia kuncinya, perubahan pola pikir. Bertahan itu bukan aksi pasif, bukan cuma sekedar yang penting nggak kena. Justru sebaliknya, setiap elakan, setiap tangkisan, itu adalah momen buat kita mempersiapkan serangan balik tepat di saat lawan paling lengah. Prosesnya harus mengalir, nyaris tanpa jeda. 1. Hindari atau blok serangannya. 2. Saat momentumnya masih ada, langsung ganggu keseimbangannya. 3. Tanpa mikir panjang, hajar balik ke celah yang pasti terbuka. 1, 2, 3. Selesai. Itulah seni dari serangan balik yang mematikan. Oke, kita udah bahas banyak banget konsep ya. Strategi, taktik, serangan, pertahanan. Kedengarannya sih bagus di atas kertas. Tapi pertanyaannya, gimana kita tahu kalau semua ini beneran jalan di tengah pertandingan yang super intens? Jawabannya,
ya kita ukur. Sama kayak kita bisa ngukur kekuatan tendangan atau kecepatan pukulan, kemampuan berpikir strategis ini juga bisa dilatih, bisa dievaluasi secara objektif. Jadi ini bukan bakat bawaan atau hal mistis, ini adalah keterampilan yang bisa dikuasai siapa saja. Contohnya bisa kita lihat di tabel ini. Beginilah cara pelatih modern membedah performa atletnya. Jadi nggak ada lagi tuh istilah kayaknya mainnya bagus atau feelingnya dapet. Semuanya dipecah jadi data. Seberapa bagus analisis lawan, seberapa solid strategi yang dibuat, dan lihat, yang bobotnya paling besar adalah eksekusi teknis. Kenapa? Karena rencana sebagus apapun, kalau eksekusinya berantakan, ya sama aja bohong. Pada akhirnya, semua kembali ke inti dari pembahasan kita. Kemenangan itu sebetulnya bukan terjadi saat wasit mengangkat tangan kita. Kemenangan itu sudah ditempa jauh-jauh hari sebelumnya dalam proses latihan mental dan perencanaan strategi. Arena hanyalah panggung untuk membuktikan kemenangan yang sudah kita raih di dalam pikiran. Jadi, pertanyaan penutupnya adalah ini. Latihan fisik memang bikin kita kuat, tapi latihan strategi itu yang bikin kita sulit dikalahkan. Pertandingan kita yang berikutnya sebenarnya sudah dimulai dari sekarang, di dalam kepala kita. Jadi gimana cara Anda akan menajamkan senjata paling mematikan yang Anda punya? Pikiran Anda.